Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Loraina Prajipta dengan nomor siswa 2696061 dari Satuan Rumah Sakit Tingkat 4 Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil pembelajaran saya hingga hari ini dalam rangkaian pelatihan dasar ASN. Sebagai kelanjutan dari agenda 2 yang berfokus pada penguatan analisis nilai dan praktik berakhlak, pembelajaran kini memasuki agenda 3 yang menitikberatkan pada analisis isu manajemen ASN dan smart ASN, baik di lingkungan kerja maupun dalam konteks nasional. Pada materi manajemen ASN memberikan pemahaman komprehensif mengenai sistem pengelolaan aparatur sipil negara yang berbasis merit, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dalam materi ini dipahami bahwa manajemen ASN mencakup perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, promosi, mutasi, hingga pemberhentian yang dilakukan secara objektif dan transparan. Prinsip kerja merit menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan dan dikembangkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, serta kinerja, bukan atas dasar kepentingan tertentu. Melalui pembelajaran ini, saya semakin memahami bahwa tata kelola SDM yang baik akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara itu, materi Smart ASN menekankan pentingnya transformasi ASN di era digital yang ditandai dengan kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan tuntutan pelayanan yang cepat serta efisien. Smart ASN tidak hanya diartikan sebagai ASN yang melek teknologi, tetapi juga memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, integritas, wawasan global, serta karakter yang berlandaskan nilai berakhlak. ASN dituntut untuk adaptif terhadap perubahan, mampu memanfaatkan teknologi dalam mendukung kinerja, serta berorientasi pada inovasi dalam penyelesaian masalah. Dari review materi ini, saya memahami bahwa manajemen ASN dan smart ASN saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Manajemen ASN yang baik menjadi fondasi sistem, sedangkan smart ASN menjadi wujud kualitas individu yang siap menghadapi tantangan birokrasi modern. Keduanya menegaskan bahwa ASN masa kini harus profesional, adaptif, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam rangka memperdalam kemampuan berpikir analitis terhadap permasalahan di lingkungan kerja maupun secara nasional, dilakukan analisis isu menggunakan dua teknik, yaitu APKL dan USG. Teknik APKL sendiri itu berupa aktual, problematik, kelayakan, dan layak digunakan untuk mengidentifikasi dan menyaring isu berdasarkan tingkat aktualitasnya, yaitu sejauh mana isu tersebut menimbulkan masalah, lalu dampaknya terhadap khalayak luas, dan kelayakan isu tersebut untuk ditindaklanjuti. Melalui pendekatan ini, saya belajar untuk tidak hanya melihat isu dari permukaan, tetapi juga mempertimbangkan urgensi dan relevansinya secara objektif. Nah, selanjutnya, teknik USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Digunakan untuk menentukan prioritas isu berdasarkan tingkat urgensi, tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan, serta potensi perkembangan atau eskalasi masalah di masa mendatang. Dengan menggunakan metode USG, proses pemilihan isu menjadi lebih terstruktur dan berbasis pertimbangan rasional, sehingga isu yang dipilih benar-benar merupakan permasalahan yang perlu segera mendapatkan perhatian dan solusi.
Setelah melalui proses analisis menggunakan kedua teknik tersebut, langkah selanjutnya adalah merumuskan rekomendasi upaya penyelesaian yang realistis dan aplikatif. Rekomendasi disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai berakhlak, prinsip manajemen ASN, serta pendekatan smart ASN yang adaptif dan berbasis inovasi. Upaya penyelesaian difokuskan pada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang agar penanganan isu dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Melalui proses ini, saya semakin yakin bahwa penyelesaian masalah dalam organisasi tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi persoalan, tetapi harus dilengkapi dengan analisis yang tepat dan rekomendasi solusi yang terukur serta dapat diimplementasikan. Pada tahap ini, proses belajar semakin menuntut ketajaman berpikir yang strategis dalam mengidentifikasi permasalahan tata kelola, sistem kerja, transformasi digital, serta tantangan profesionalisme ASN di era modern. Pembelajaran agenda 3 mendorong saya untuk tidak hanya memahami isu, tetapi juga mampu menemukan dan merumuskan solusi yang inovatif, adaptif, berbasis nilai berakhlak, dan dengan demikian, rangkaian pembelajaran ini membentuk alur yang berkesinambungan. Dari penguatan karakter, pendalaman nilai, dan analisis kasus, hingga kemampuan mengelola dan merespon isu manajerial secara cerdas dan solutif sebagai ASN yang profesional. Jadi begitu learning journal dari materi agenda 3. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.